Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Sehat. Hari ini kita mudah-mudahan selalu dalam sehat ya. Baik, saya mau memberikan sesuatu seputar mie ya, mie instan ya. Ini khusus mie instan. Apakah baik sebenarnya kita mengkonsumsi mie instan itu ya? Dan bagaimana cara yang bijak kita mengkonsumsi mie itu ya, biar dia tidak berpengaruh terhadap kesehatan kita. Baik, sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe Ahli Gizi Sehat karena subscribe itu gratis pemirsa. Anda akan mendapatkan info-info menarik seputar gizi, dan juga kalau memang info-info ini menarik dan bermanfaat bagi teman-teman kalian, silahkan di share ya, dan ini juga akan menambahkan informasi kepada mereka yang belum mendapatkan info tersebut. Baik, mie instan adalah mie yang sering dijual di pasaran ya, berbagai macam merek produk yang sekarang sudah makin banyak ya, dijual di warung-warung, di minimarket, dan beberapa tempat yang lain. Sebenarnya sehatkah kita mengkonsumsi itu bisa ya? Baik, saya akan memberikan penjelasan ya lebih detail, dan silahkan pemirsa menilai bagaimana sih akhir dari kesimpulan apa pendapat saya ya. Pertama, mie instan itu dibuat dalam bentuk mengandung namanya bahan pengawet ya. Nah, namanya bahan pengawet jelas ada batas kadaluarsanya ya pemirsa ya, dan juga kadang-kadang juga diberi zat pengawet yang membuat kita berpengaruh terhadap kesehatan. Misalnya dia diberi natrium ya, natrium benzoat atau natrium bentuk apa yang itu diberikan untuk pengawet, dan juga dalam jenis yang lain ya, macam-macam sebenarnya diberikan. Nah, dan ini sebenarnya sih sah-sah saja ya, karena itu kan sudah mendapat izin dari Balai POM. Tapi secara teori memang yang namanya bahan pengawet itu perlu diwaspadai, terutama bagi Anda yang mengalami namanya hipertensi ya. Itu yang pertama pemirsa. Yang kedua, mie instan itu adalah bahan makanan sebenarnya rendah nilai gizi ya. Dia hanya tinggi kalori dan zat-zat tertentu, tapi rendah zat yang lain ya. Nah, ini yang kadang-kadang menyebabkan orang akhirnya kegemukan ya, karena banyak mengkonsumsi mie tapi rendah serat ya. Padahal kita kan dianjurkan bahwa mengkonsumsi bahan makanan juga perlu peningkatan sumber serat ya, agar kita selalu sehat pemirsa ya, agar tubuh kita bisa mencerna bahan makanan dengan baik. Nah, kalau Anda sering makan mie, Anda akan berisiko kekurangan zat nutrisi terutama serat ya. Dan memang kalau kalorinya tinggi ya, Anda harus tahu pemirsa ya, dalam 100 gram mie itu kurang lebih sekitar 137 atau 38 kalori ya per 100 gramnya ya. Dia lebih tinggi dibanding nasi. Kalau nasi sekitar 130 ya, sekitar 8 kalori bedanya ya. Itu juga porsi makannya, dan juga kadang-kadang porsi mie ini lebih besar ya dikonsumsi. Oleh karena itu waspada, karena dia bisa juga menyebabkan kenaikan jumlah kalori yang bisa menyebabkan tubuh kita obesitas atau kelebihan berat badan ya. Nah, itu yang berikutnya pemirsa. Apalagi yang berikutnya adalah mengkonsumsi mie juga kadang-kadang memberi efek tidak baik bagi pencernaan, apalagi orang-orang yang mempunyai masalah pencernaan, misalnya gastritis ya, ulcus pepticum, GERD ya, atau beberapa penyakit yang ada di perut, bisa juga seperti MAH ya. Nah, orang-orang yang kena penyakit pencernaan itu tidak dianjurkan mengkonsumsi mie instan, karena dia tidak baik bagi kesehatan yang menderita ya. Jangan sampai Anda mengkonsumsi mie instan saat Anda sakit MAH, sakit gastritis dan lain-lain ya, karena itu akan memperberat kerja pencernaan ya. Nah, apalagi yang sisi negatifnya dari mie ini pemirsa. Mie ini memang kadang-kadang membuat ketagihan ya, karena dia lebih praktis ya, cukup diseduh air panas, dibuat lalu dimakan ya. Nah, ini juga saya rasakan dulu waktu kuliah ya. Waktu saya masih kuliah, saya selalu sering memang mengkonsumsi mie ya, karena praktis dan murah meriah ya, maklum mengirit juga. Bahkan ada anekdot, kalau mau makan mie kenyang, makanlah mie-nya itu mentah dulu ya sampai masuk lambung, baru minum air putih. Nah, nanti dia mengembang di perut. Nah, itu kadang-kadang lelucon juga ya.
Jadi Anda sebenarnya juga waspada mengkonsumsi mie instan ya. Kemudian perhatikan juga kadaluarsanya pemirsa ya. Kadang-kadang kadaluarsanya Anda lihat, akibatnya nanti juga berbahaya bagi kesehatan kalau Anda makan melewati batas kadaluarsa ya. Nah, berikutnya adalah perhatikan jenis pengawet apa yang digunakan ya. Penggunaan dia menggunakan apa. Ini juga penting diperhatikan agar kita lebih bijak ya dalam mengkonsumsi. Oke, itu kelemahan atau kekurangan mengkonsumsi mie instan. Jadi terserah Anda sekarang mau pilih yang mana ya. Saran saya Anda jangan sampai terlalu sering makan ya. Kalau sekali-kali sih boleh, tapi waspada dengan peringatan saya tadi ya. Kemudian dia juga mengandung mie itu MSG ya, monosodium glutamat, pemberi rasa pada makanan mie tersebut ya. MSG ini kan sebenarnya zat gizi ya, tidak berbahaya, ada natriumnya, itu yang menyebabkan kita waspada, apalagi orang-orang yang hipertensi. Orang yang hipertensi saya anjurkan jangan makan mie instan ya, karena kandungan natriumnya ya, saya pernah melihat itu hampir 800 lebih miligram ya, kandungan natriumnya. Kita sehari itu dianjurkan makan natrium itu sekitar 2300 mg ya. Artinya satu mie aja itu sudah hampir meningkatkan natrium ya, yang bisa memicu tekanan darah kita naik ya. Nah, itu sisi negatifnya ya. Kemudian bagaimana sih menangani mie ini biar bijak ya, biar bisa kita pakai. Pertama, karena mie goreng ini, mie instan ini adalah rendah gizi, saya sarankan Anda masak dulu ya. Anda rebus, airnya dibuang gitu ya, lalu Anda campur dengan sayur-sayur, misalnya wortel, kacang panjang ya, itu Anda modifikasi untuk dikonsumsi. Bisa juga dibuat semacam oseng-oseng, artinya ada asupan zat gizi lain yang membantu menambah konsumsi mie yang Anda makan ya. Dari zat-zat yang kaya serat tadi, ada wortel, ada kacang panjang, ada sayur hijau ya, Anda tambahkan agar Anda tidak kekurangan zat gizi. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, penggunaan mie ini jangan digunakan berulang-ulang, cukup sekali makan langsung habis ya. Nah, yang ketiga nih yang selalu saya waspadai ya, setelah lihat sekarang saya sedih juga, zaman sudah maju gini, orang-orang itu menganggap mie goreng itu adalah sayur. Coba lihat kalau makan nasi ya, ditambahin mie, seakan-akan mie itu adalah sayur ya pemirsa. Bukan masalah sayur pemirsa, mie itu juga karbohidrat ya, dia sama-sama dengan nasi sumber karbohidrat. Anda kalau menambahkan nasi ditambahin mie lagi, otomatis kandungan energinya jadi tinggi ya, dan ini jangan memicu orang obesitas ya. Ini sekarang saya sedih juga ya, zaman sudah maju sayur dianggap seperti mie goreng. Jajan-jajan juga tahu isi dulu itu pemirsa ya, di dalamnya tuh ada kecambah, ada tauge ya, ada wortel, macam-macam yang lain. Sekarang apa isinya pemirsa? Bihun. Bihun juga kan karbohidrat ya. Nah, ini yang kadang-kadang berubah ya, pola makan kita berubah dan kita menyukai aja, padahal sebenarnya itu rendah serat ya. Oke, semoga penjelasan saya seputar mie goreng ini bermanfaat, mie instan ini ya bermanfaat, agar kalian lebih bijak dalam mengkonsumsi. Anda boleh mengkonsumsi itu tapi dengan beberapa pertimbangan ya, dan selalu dalam makanan itu walaupun Anda makan mie selalu ada nasi atau mie, sayur, lauk, dan buah ya. Oke, terima kasih, semoga ini bermanfaat, memberikan informasi kepada kalian. Silahkan di share ya video ini agar teman-teman kalian juga tahu ya. Ayo jaga kesehatan, laksanakan 3M ya, hindari atau jaga jarak ya, kemudian cuci tangan pakai sabun dan menggunakan masker. Terima kasih. Saya ahli gizi Rosehan akan selalu memberikan info-info yang lain bagi kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.